Belum. Pandai. Pandai. Nah, coba. Bismillah. Surah apa namanya? Al-Fil. Al-Fil. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi idaratin min siddin wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, ini kan Al-Fil ya. Hafalannya lancar, tapi tajwidnya masih harus diperbaiki. Tajwid itu meliputi panjang pendek bacaan, kemudian makharijul huruf. Nah, ini masih banyak yang salah. Bacaan yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ dulu. Yang pertama, coba perhatikan semuanya. Jadi menghafal Al-Qur'an itu tidak hanya cukup dengan dihafal saja, tapi tajwidnya harus benar. Tajwid itu meliputi panjang pendeknya, itu harus benar. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek tidak boleh dipanjangkan. Kemudian huruf-hurufnya harus betul. Dari alif sampai ya itu ada cara pengucapan sendiri. Tidak ada satu huruf pun yang sama, ada makhrajnya, ada tempat keluarnya masing-masing. Itu harus kalian pelajari. Karena sahdian kalau kalian hanya fokus menghafal saja tanpa mentahsin, maka sia-sia hafalan. Bahkan bukan jadi pahala, jadi nambah dosa. Maka hukum belajar tajwid itu wajib. Kalian sudah belajar Quran nggak di TPA kampung? Ada? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada, tekankan yang paling penting nih adalah panjang pendek sama pengucapan huruf. Itu harus benar dulu. Ilmu tajwid itu luas pembahasannya, ya. Ilmu tajwid itu sangat luas pembahasannya. Tapi untuk yang paling mendasar, panjang pendek sama pengucapan huruf itu yang paling penting untuk awal. Maka kalau kalian ada belajar tajwid di TPA kampung, tekankan sama ustaz-ustazahnya, panjang pendeknya betulkan. Kemudian huruf-hurufnya betulkan. Itu yang paling urgen. Urgen itu tahu? Yang paling penting. Alvin udah belajar di TPA nggak? Nah, kemarin Ustaz tinggal. Ya, jangan kemarin. Tinggal Ustaz. Ini nggak lagi. Enggak Ustaz. Harus ada belajar Quran ya. Kalau kalian nggak belajar Quran, nanti sampai tua nanti salah bacaannya. Orang baca Quran dapat pahala, kita baca Quran dapat dosa. Kata Nabi apa? Kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Betapa banyak. Ini siapa namanya nih? Dengar dulu. Betapa banyak orang yang baca Quran tapi tanpa disadari Al-Quran melaknatnya. Melaknat tahu? Memarahinya, mencaci makinya. Orang baca Quran tuh kena marah sama Quran. Kenapa? Karena tajwidnya salah. Dia hafal Quran, hafalannya lancar, tapi ternyata tajwidnya salah semua. Bukan pahala yang dapat, malah dapat dosa. Maka pelajarilah ilmu tajwid. Wajib hukumnya tuh, ya, wajib hukumnya belajar tajwid. Bagi yang diantara kalian tidak belajar di TPA harus belajar. Kalau tidak, kalian tidak akan pernah berubah nanti. Sampai tua bacaannya sama seperti itu. Ya. Jangan mempertahankan yang salah. Dosa kita. Ya, cari guru belajar tajwid. Kan banyak guru-guru di Bintang nih yang pandai tajwid kan? Yang paling penting tuh saat ini pengucapan huruf yang benar sama panjang pendek. Itu yang paling penting. Nah, hafalan Al-Fil lancar hafalannya, tapi tajwidnya masih harus diperbaiki. Ya, Alvin? Ya, harus cari guru Quran, ya. Belajar Quran tuh nggak bisa belajar sendirian. Karena itu terkait dengan pengucapan huruf. Nggak bisa kita belajar sendiri. Atau paling tidak gini, kalian kan punya paket internet, ya kan? Kalau kalian nggak ada guru secara langsung, Nauratul Fauziyah, kalau kalian nggak ada guru secara langsung, belajar tajwid di YouTube bisa juga, ya. Fungsikan HP itu sebagai media untuk belajar. Belajar tajwid di internet kalau nggak ada guru.
Ya, intinya apa? Belajar tajwid itu wajib. Kalau tidak belajar dosa. Baca Quran orang mau dapat pahala, kita malah dapat dosa. Sia-sia kan? Nah, padahal Al-Quran ini adalah kalam suci dari Allah yang ia akan bermanfaat dunia dan akhirat. Siapa yang akan menerangi kubur kita nanti? Nih, bacaan Quran. Siapa yang akan meluaskan kubur kita nanti? Nih, bacaan Quran nih. Tapi harus benar. Harus benar dibaca, maka manfaatnya luar biasa. Dia bisa membersihkan hati yang kotor, dia bisa membuat kita cerdas, dia bisa membuat kita mudah menghafal pelajaran. Nih, kalau Al-Quran sudah kita baca, dia bersih hati kita. Ya, kemudian Al-Quran itu dapat membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, menghafal mudah, memahami penjelasan mudah. Itu kunci itu. Ya, maka seriuslah belajar Quran. Paham nih? Seriuslah belajar Quran. Karena manfaatnya dunia akhirat manfaatnya. Di antara yang akan menolong kita di akhirat nanti adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran yang mana? Al-Quran yang bacaannya benar. Nggak boleh asal-asal dibaca. Maka harus cari guru. Nah, selanjutnya surah apa lagi? Surah Al-Humazah hafal nggak? Sebenarnya memang idealnya gini. Idealnya hari ini Ustadz kasih tugas untuk kalian misalnya. Kalian nanti nonton beberapa surah di YouTube. Nanti minggu depan setor. Nah, itu baru pas. Kalian dengarkan bacaan yang benar. Dengarkan bacaan yang benar. YouTube tuh banyak sumber ilmu. Kalau mau kalian jadikan sumber ilmu tuh. Nah, mau surah apapun ada di situ. Surah Al-Fil ada, semuanya, semua surah Al-Qur'an ada ada orang upload di YouTube. Ya, jadi intinya gini. Ini hari ini Ustadz kasih pemahaman sama kalian, ya. Kasih pemahaman bahwa belajar tajwid itu wajib. Dan belajar Quran itu harus ada setiap hari, ya, setiap hari. Ustadz selalu ngingetin murid-murid dimanapun berada. Logikanya, dengarkan nih. Yang di sudut siapa namanya? Yang di sudut. Siapa namanya? Muhammad Ihsan. Dengarkan dulu. Logikanya belajar Quran itu sama seperti belajar sepeda. Ini bukan niat untuk merendahkan Al-Quran dengan menyamakannya dengan sepeda, tapi enggak. Metode belajarnya itu lebih kurang sama. Maksudnya gini. Kalau kalian, kita kan semuanya dulu belum bisa bawa sepeda kan? Sebelum bisa kan kita nggak bisa. Kenapa kita sekarang bisa? Belajar kan? Sekarang mau nggak bisa lagi, bisa nggak? Nggak bisa lagi kan? Kenapa? Karena sudah bisa. Proses pembelajaran naik sepeda tuh, apakah cukup dengan ngeliatin sepeda di sana? Nggak kita pegang sepedanya? Nggak. Kita liatin aja sepedanya, nggak kita bawa-bawa. Atau gini, kita beli buku. Kita beli buku cara belajar sepeda. Kita baca buku sampai habis. Sepeda nggak pernah kita pegang. Bisa nggak bawa sepeda? Enggak. Sampai tua nggak akan bisa. Iya kan? Jadi cara belajar sepeda tuh nggak harus baca buku. Apa juga ambil sepedanya, dayung. Kan gitu. Jatuh sekali dua kali, wajar namanya tahap belajar. Tapi akhirnya kita bisa. Manjada wajada. Ya kan? Kalau bawa sepeda udah bisa, mau nggak bisa lagi. Paham? Coba sekarang kita pengen nggak bisa lagi bawa sepeda, bisa nggak? Nggak bisa lagi. Al-Quran juga seperti itu. Kalau nanti kalian sudah bisa baca Quran nggak benar, mau nggak bisa lagi. Paham nggak nih? Nah, maka sekarang tugas kalian adalah setiap hari wajib belajar Quran. Ya, setiap hari. Kalau nggak ada guru langsung, kayak Ustadz bilang tadi, YouTube tuh jadikan sebagai guru Al-Quran. Daripada nggak belajar sama sekali, ya kan? Daripada ngabisin kuota untuk main game, kan lebih bermanfaat kita belajar Quran. Main game nggak dapat pahala, waktu habis, pahala nggak ada. Kuota habis, belajar Quran, dapat pahala. Ini yang penting nih, kita hidup di dunia sedang ngumpulin pahala. Ya.
Hidup kita di dunia sedang ngumpulin pahala. Masih hidup layar HP-nya? Masih ya, berarti masih aktif merekam. Paham nih, Alvin? Jadi jangan sia-siakan hidup kita yang sementara ini untuk hal-hal yang tidak penting. Jadikan HP kita itu sebagai media untuk kita masuk surga. Kalau kalian mau, pasti bisa. Nggak ada manusia yang diciptakan oleh Allah tuh bodoh. Yang ada manusia apa? Malas. Yang bodoh nggak ada. Orang yang bisa hafal Quran dengan orang yang bisa hafal Quran sama-sama manusia kan? Ya kan? Kemudian sama-sama makan nasi kan? Orang yang bisa menghafal Al-Quran kan bukan makan Quran dia. Makan nasi juga kan? Bedanya di mana? Kemauan dan tidak mau. Mau dan tidak mau, itu aja. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan bisa. Kalau kalian sungguh-sungguh belajar Quran, maka akan bisa baca Quran. Sama seperti kita sungguh-sungguh belajar sepeda, enggak lama kita bisa bawa sepeda. Dan ini terbukti kan? Orang yang sungguh-sungguh belajar sepeda, pasti enggak lama dia akan bisa bawa sepeda. Betul apa enggak? Kalian dulu coba ingat lagi. Coba putar memori kalian waktu kalian belajar sepeda dulu gimana? Kadang-kadang sampai lupa makan kan? Dari pagi sampai sore sepeda jadi bawa, ya kan? Itu sungguh-sungguh namanya. Maka harusnya Quran juga seperti itu. Sungguh-sungguh belajar Quran dari pagi sampai sore sampai lupa makan. Ada nggak yang kayak gitu? Insya Allah nggak lama kalian bisa baca Quran. Yakin saya tuh. Tinggal lagi kalian mau atau tidak. Jadi pahami konsep dasar dalam Islam bahwa belajar Quran itu wajib. Kalau kita meninggalkan kewajiban apa hukumnya? Dosa. Kalian baca Quran langsung, kemudian hafal Quran langsung, tapi tajwidnya salah-salah, khawatirnya bukan dapat pahala, dapat dosa. Maka sia-sia, ya kan? Sia-sia hafalan Quran kita. Nah, jadi ini pahami baik-baik, ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua, semoga Allah berikan kesadaran penuh kepada kita semua untuk mempelajari tajwid. Ya, karena hanya dengan belajar kita bisa baca Quran dengan benar. Hanya dengan belajar tajwid. Nggak bisa kita bisa baca Quran dengan benar tanpa belajar ilmu tajwid. Nggak bisa. Nah, maka kalian ini harus jadi pembaharu. Artinya apa? Harus ada perubahan. Di masa kalian ini harus ada perubahan. Banyak orang-orang tua hari ini yang bacaannya, Masya Allah, bacaannya banyak-banyak salahnya. Maka kalian jangan lagi nanti. Jangan kalian menjadi generasi penerus bacaan Quran yang salah. Harus ada perubahan. Di masa kalian ini harus ada perubahan. Kalian harus jadi generasi di mana nanti tua kalian tuh bacaan Qurannya bagus. Gitu. Dimulai dari mana? Kemauan yang tinggi untuk mau belajar. Itu dulu. Nah, konsep belajar kita tetap apa? Manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Yang ada ngaji di TPA berapa orang? Coba. Yang ada ngaji di TPA. 1, 2, 3. 3 orang. Insan ada ngaji di TPA? Ada? Hah? Ngaji? Ada? Quran? Apa juga? Kitab apa? Lima kitab. Quran nggak ada. Pakai kelas kali. Muhammad Insan ada belajar Quran? Ada juga? Ada. Tajwid-tajwidnya udah dipelajari? Udah sampai di mana? Dan sekarang coba Insan kemari. Coba tukaran sama Alvin. Ini mic-nya coba. Dicepit sini coba. Nah, ini ya cepit. Coba Insan sini. Enggak dimakan, maju aja sini, enggak dimakan. Kameranya masih hidup? Coba sini dulu, pasang mic-nya. Nah, gitu. Hadiah ngapain? Udah istirahat? Bentar ya.
Eh, coba hafalkan satu surah yang menurut Insan tuh yang paling sudah dihafal. Yang mana? Surah apa? Kita mau lihat tajwidnya nih. Surah apa? Pendek apa Pak Ustaz? Pendek. Boleh. Surah apa? Atau awal ayatnya ayat apa? Coba. Qul huwallahu ahad. Itu namanya Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Hafal surah Al-Ikhlas? Hafal surah Ikhlas enggak? Kalau qul hu hafal. Sama itu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu aja masih salah tuh. Qul huwallahu ahad. Coba. Qul huwallahu ahad. Bukan u. Qul huwallahu, jangan u. Qul huwallahu. Coba. Qul huwallahu ahad. Terus? Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bukan ha tapi ha. Ya? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bedakan ahad dengan ahad, beda. Bedakan antara huruf H dengan huruf H. Makanya Ustadz sampaikan tadi, kalau kalian belajar tajwid di TPA, minta ustadz sama ustazahnya tuh fokus pada dua hal dulu. Jangan nggak usah masalah jauh-jauh. Masalah makharijul huruf dulu, pengucapan huruf yang benar, ya. Pengucapan huruf yang benar, kemudian dasar-dasar mad. Bacaan panjang pendek tuh. Itu aja dulu. Ya. Jadi bilangin sama gurunya di TPA, kata ustadz di sekolah, kata ustadz di madrasah, fokus tajwidnya pada pengucapan huruf yang benar dan panjang pendek. Dua ini dulu nih. Ini sangat penting nih. Ya, dua hal ini aja. Karena kalau salah huruf bisa jadi salah makna ayat tuh. Kalau salah makna dosa kita. Nah, selain Al-Ikhlas apa lagi yang udah dihafal? Intinya gitu ya, Insan, ya. Intinya bilang sama ustazahnya. Ustazah yang ngajar. Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya. Nah, nanti sampaikan, ya, sampaikan. Insan mau belajar tajwid khusus makharijul huruf, pengucapan huruf yang benar, kemudian panjang pendek, itu dulu, ya. Nah, silakan balik dulu. Coba yang siswi coba. Anissa, coba maju. Satu lagi aja, ya, satu lagi aja. Siapa namanya? Anissa. Iya Ustaz. Mau hafal surah apa? Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Sedikit. Kalfara itu ratu panjang, mad asli. Kalfarashil mabthus, itu satu farah. Kemudian satu lagi tadi pada al-qari'ah. Enggak boleh dibaca al-qari'ah karena di situ huruf ain. Jadi harus dibaca al-qari'ah. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim.
Mal-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Nah, sedikit pada mabsus itu huruf sa. Jadi tidak boleh dibaca mabsus, harus dibaca mabsus. Coba kal farasil. Kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu. Faqulat. Fu-nya pendek. Fa Fa'am. amma man saqulat mawazinuhu. Itu bukan ji tapi zi. Mawazinu. Fa'amma man faqulat. Fa'amma man faqulat mawazinu. Coba ulang. Fa amma man saqulat mawazinuhu. Mawazi, jangan ji, zi. Mawazinuhu. Z-nya panjang. Mawazinuhu. Fahuwa, Fahuwa fi 'ishatir. I-nya panjang. Fahuwa fi 'ishatir. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa ma Wa amma man wa amma man saqulat khaffat. wa amma man khaffat mawazinuhu. Mawazinu itu huruf Z bukan ji. Coba wa amma. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Sedikit. Man khaffat itu nun mati bertemu kha. Nun mati bertemu kha itu hukumnya Ikhfa. bukan. Nun mati bertemu kha izhar. Izhar. Izhar itu harus dibaca jelas nunnya. Wa amma man khaffat. Tidak boleh wa amma man, nggak boleh disamarkan, harus jelas nunnya. Izhar itu artinya membaca suara nun dengan jelas. Wa amma man khaffat. Coba. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Mawazinu. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Nah, kalau iramanya sudah bagus. Iramanya bagus. Nah, kemudian secara umum bacaannya juga sudah bagus. Tinggal lagi beberapa tempat tadi. Kayak mawaji itu bukan ji tapi zi. Kemudian mabsus bukan mabsus, ya. Kemudian ada beberapa tempat yang panjang pendeknya masih perlu diperbaiki. Insya Allah kalau sungguh-sungguh belajar, dapat guru yang tepat, insya Allah akan cepat bisa. Nah, sekarang belajar Quran di mana? Dulu di pesantren Ustaz. Di pesantren mana? Pesantren Babul Ilmi Al-Hanafiyah. Di yang di Pondok Balik itu. Ya Ustaz. Sekarang selama tinggal di sini? Belum ada masuk ke tempat pengajian Ustaz. Belum. Belum Ustaz. Coba cari ya. Sayang. Tapi syariah, Ustaz. Sayang, ini bacaan Qurannya udah bagus nih, ya. Nah, jadi tinggal diperdalam aja lagi, insya Allah kalau sungguh-sungguh pasti bisa. Nah, itu aja. Nah, silakan duduk mikrofonnya.